Assalamualaikum. Oke, silakan Pak Jajang. Oke ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak pengunjung yang hormat, di hadapan kita ada teruji Saudara Jajang Dodi yang akan memaparkan hasil studi beliau tentang pendidikan dalam keluarga pemikiran Syekh Nawawi Al-Albani dalam kitab Uqulul Jain fi Bayanil Huquqil Zaujain. Ini dari segi narasi teks sudah memenuhi persyaratan 150 halaman itu bukuin Bandung, tapi dari segi naskah di dalam monggo silakan untuk dikoreksi, disanggah, dikemukakan secara lebih tegas makna-makna atau isi dari apa yang disampaikan oleh Saudara Jajang Dodi tersebut. Silakan kami beri waktu antara 10 sampai 15 menit untuk memaparkan tentang mengapa Anda merasa perlu meneliti ini. Itu ada pada latar belakang, kemudian metode apa yang Anda gunakan, serta bagaimana Anda memakai kacamata keilmuan tentang ini terhadap buku tersebut, dan apa hasil studi Anda serta simpulannya. Silakan. Terima kasih, Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat Bapak Profesor yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan presentasi pada kesempatan siang hari ini. Begitu pula kepada Bapak Dr. Mankan beserta Bapak Dr. Wasim. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya dapat hadir. Mudah-mudahan presentasi saya ini mendapatkan apresiasi yang baik dari Profesor dan Doktor. Mudah-mudahan apa-apa yang saya sampaikan mendapatkan sesuatu yang berkah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertama, judul yang saya ambil dari tesis ini adalah Pendidikan dalam Keluarga Pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Uqulul Jain fi Bayani Huquqi Al-Zawjain. Latar belakang dari pengambilan judul ini adalah pertama berdasar pada agama Islam sebagai agama samawi secara garis besar terbagi menjadi tiga bagian penting, yakni akidah, syariah, dan akhlak. Akidah secara etimologis berarti ikatan, sedangkan secara teknis bermakna kepercayaan, keimanan, iman, creed, dan credo. Pembahasan mengenai akidah Islam ini pada umumnya berkisar pada rukun Islam yang 5, rukun Islam yang 6 atau arkanul Islam, yakni beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat, kitab, rasul, qada-qadar, serta iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Yang kedua adalah syariat. Secara etimologis berarti jalan. Syariat Islam adalah satu sistem norma ilahi yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan manusia dengan sesama manusia, serta hubungan antara manusia dengan alam lainnya. Dan akhlak secara etimologis adalah perbuatan yang ada sangkut pautnya dengan kata khalik atau sang maha pencipta dan makhluk yang diciptakan. Secara garis besar, akhlak terbagi menjadi akhlak manusia terhadap Khalik atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlak manusia terhadap makhluk bukan manusia meliputi flora, fauna, dan lainnya, dan makhluk manusia yang mencakup diri pribadi, rumah tangga atau keluarga antar tetangga, dan masyarakat luas lainnya. Berkaitan dengan hal ini, maka Islam memberikan konsep yang sangat ideal terhadap pola hubungan suami istri dalam keluarga, sebagai manifestasi dari kaidah syariah atau akhlak, yakni konsep keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an,
Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Artinya secara umum adalah, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Tentang penafsiran ayat ini dapat ditemukan dalam kitab Sofwatut Tafasir, Juz 2 halaman 220, Maktabah Syamilah, khusus dalam pemaknaan mawaddah warahmah. Dikatakan di sini bahwa al-mawaddah menurut pendapat Ibnu Abbas adalah hubbur rajul imro'atahu, sedangkan rahmah adalah syafaqatuhu 'alaiha ayyushibaha bisyuk. Selanjutnya dalam kitab Marhalabid Likasfi Makna Al-Quran Al-Majid, Juz 2 halaman 228, Maktabah Syamilah, Tadi apa ya? Tentang makna mawaddah adalah lisogiri alal kabir, sedangkan rahmah adalah lil kabir ala sogir. Jadi menurut pendapat dari kitab ini adalah bahwa yang disebut dengan mawaddah adalah rasa cinta dari yang kecil terhadap yang lebih dewasa, sedangkan rahmah adalah rasa cinta dari yang lebih dewasa kepada yang masih kecil. Dan terakhir dari kitab Tafsir Al-Qurtubi dijelaskan di sini bahwa yang dimaksud dengan mawaddah di sini adalah al-mahabbah, sedangkan rahmah adalah asyuqqah. Al-mawaddah berarti cinta dan rahmah adalah kasih sayang. Hal ini berbeda dengan di zaman jahiliyah, bahwa di zaman jahiliyah terdapat hal-hal yang justru tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, seperti praktek KDRT, mengubur bayi perempuan hidup-hidup dan sebagainya. Hal ini dibantah dan diberantas oleh Islam. Sebab Islam dengan sistem hukumnya atau syariat Islam sangat menentang praktik tidak manusiawi masyarakat Arab jahiliyah tersebut. Esensi keluarga dalam pokok ajaran Islam adalah sebuah lembaga yang sangat penting, karena Islam sebagai agama fitrah dalam arti tuntunannya selalu dengan fitrah manusia. Islam membimbing pembentukan lembaga keluarga secara rinci dan sistemik. Rinci dalam arti ada uraian sistemik tentang tuntunan perilaku dari sejak dalam buayan sampai dengan kelak dikuburkan. Proses yang diurai dengan rinci tersebut, peluang melaksanakannya ada dalam keluarga. Tetapi sebaliknya, jika proses yang tidak tercapai, maka akan terjadi kemungkinan keluarga tersebut ada kegoncangan. Kitab Uqudul Jen merupakan salah satu kitab yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam membina rumah tangga sesuai dengan Al-Quran tadi, yaitu menciptakan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Karena dalam kitab Uqudul Jan ini dibahas tentang hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga, etika bergaul antara suami istri, praktek peribadatan suami istri, serta landasan hukum Al-Quran hadis Rasulullah SAW. Kitab Uqudul Jan ini karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau lahir di daerah Tanara, Kecamatan Titayasa, Kabupaten Serang, Banten pada tahun 1230 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1813 Masehi. Nama asli beliau adalah Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Jawi Al-Bantani At-Tanari Asy-Syafi'i. Beliau disebut juga dengan nama Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Beliau wafat pada tanggal 25 Syawal 1314 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1897 Masehi di Syib Ali, kemudian dimakamkan di kuburan Ma'la, kota Mekah Al-Mukarramah. Dengan demikian, maka tujuan penelitian yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah: 1. Untuk mengetahui konsep pendidikan dalam keluarga, pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Uqudul Jan. 2. Untuk mengetahui hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga. 3. Untuk mengetahui praktek peribadatan suami istri dalam keluarga. 4. Untuk mengetahui etika pergaulan suami istri dalam keluarga. 5. Untuk mengetahui konsep sakinah mawaddah warahmah dalam keluarga. Serta 6. Untuk mengetahui relevansi konsep pendidikan dalam keluarga, pemikiran Syekh Nawawi dekat dengan konsep pendidikan dalam keluarga pada saat ini.
Rumusan masalahnya adalah bagaimana konsep pendidikan dalam keluarga dalam kitab Uqudul Jen, apa hak dan kewajiban suami dalam keluarga, bagaimana praktek peribadatan suami dalam keluarga, bagaimana etika pergaulan suami dalam keluarga, bagaimana konsep sakinah mawadah warahmah dalam keluarga, serta bagaimana relevansi konsep pendidikan dalam keluarga pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Uqudul Jen. Batasan masalahnya, 1. Konsep pendidikan dalam keluarga pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Uqudul Jen. 2. Hak dan kewajiban suami istri dalam kitab Uqudul Jen. Dan 3. Relevansi konsep pendidikan dalam keluarga dalam kitab Uqudul Jen. Skema penelitiannya adalah 1. Untuk menciptakan pendidikan dalam keluarga yang baik sesuai Al-Quran dan Hadis, maka diperlukan pola hubungan suami istri dalam keluarga yang baik pula. Dan hal tersebut terdapat dalam kitab Uqudul Jen fi bayani huquq al-zawjain, sehingga akan menimbulkan keluarga sakinah mawadah warahmah. Metodologi yang saya lakukan adalah dengan menggunakan kajian pustaka atau library research dalam pendekatan kualitatif. Oke, langsung aja ke bab 4-nya. Temuan penelitian. Kesimpulan atau kesimpulan temuan penelitian. Nggak dituliskan dari hasil penelitian yang saya dapatkan dari tesis yang saya lakukan ini adalah tentang konsep pendidikan dalam keluarga dalam kitab Uqudul Jen. Di sini adalah bahwa Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Uqudul Jen sangat menghormati adanya hubungan yang baik atau pola relasi yang baik antara suami istri, di mana dalam prakteknya suami istri dalam keluarga memiliki hubungan yang saling membutuhkan atau mutualisme. Tidak ada hubungan yang lebih superior atau inferior di dalamnya. Suami memiliki tanggung jawab yang berbeda dengan istri, begitupun istri. Istri memiliki hak dan kewajiban yang berbeda dengan suami. Syekh Nawawi menjelaskan bahwa sepatutnya suami istri saling mengetahui dan menghargai hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan tanggung jawab dan kodratnya masing-masing. Terakhir, kesimpulan yang saya dapatkan adalah dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah, maka diperlukan bimbingan yang baik atau pedoman untuk menjalankannya. Di antara bimbingan tersebut adalah panduan dalam kitab Uqudul Jen karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Implikasinya adalah bahwa jika kitab Uqudul Jen ini telah dilaksanakan dengan baik oleh pasangan suami istri, akan berimplikasi pada terciptanya pola hubungan suami istri yang baik, sehingga akan tercipta suatu keluarga sakinah mawaddah warahmah sesuai dengan anjuran Al-Quran tadi seperti pemaparan di awal penjelasan saya. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sepertinya penelitian itu belum sampai kepada pertanyaan menjawab pertanyaan. Pertanyaannya kan bagaimana konsep pendidikan dalam keluarga menurut Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, betul. Bagaimana konsep keluarga sakinah. Ya, betul. Bagaimana konsep keluarga sakinah warahmah Ya, gitu. betul. Coba diurai lagi. Apa sih konsep pendidikan dalam keluarga itu apa? Konsep pendidikan dalam keluarga menurut pendapat Syekh Nawawi Al-Bantani bahwa dalam keluarga itu beliau membagi kehidupan rumah tangga sesuai dengan kebutuhan dalam rumah tangga tersebut di antara pasangan suami istri menjadi 4 hal besar. Yang pertama, beliau membahas tentang hak dan kewajiban suami istri. Jadi ada hak dan kewajiban suami, dan kedua ada hak dan kewajiban istri. Itu konsep yang pertama. Yang kedua, konsep beliau adalah bahwa dalam keluarga itu ada konsep tentang praktik peribadatan pasangan suami istri dalam keluarga. Dan konsep yang keempat, menurut beliau adalah dalam keluarga itu harus ada konsep etika pergaulan suami istri dalam keluarga. Keempat konsep ini beliau gabungkan menjadi suatu uraian dalam kitab Uqudul Jen tersebut. Jadi kalau begitu bukan konsep pendidikan dalam keluarga. Konsep pendidikan, kalau pendidikan dalam keluarga itu kan
hubungan saling pengaruh, saling membina, saling mengembangkan diri, saling mendewasakan. Suami terhadap istri, istri terhadap suami, bapak terhadap anak, ibu terhadap anak. Nah itu apa konsepnya? Bagaimana suami punya, bagaimana Imam Nawawi fil Bantam itu punya konsep supaya si suami itu bisa mendewasakan istri. Bagaimana seorang ayah mendewasakan anak. Bagaimana seorang ibu mendewasakan anak. Itu konsep itu. Konsep itu is the basic idea. Konsep itu ide dasar. Ide dasar pendidikan dalam keluarga itu apa? Kalau kita pakai sidekul saja, yang disebut pendidikan itu adalah bimbingan ke arah kedewasaan, itu yang paling singkat dan mudah dan diterima oleh tokoh-tokoh pendidikan Islam juga. Kalau seandainya pendidikan itu disederhanakan bimbingan ke arah kedewasaan, bagaimana bimbingan bapak, supaya bimbingan seorang suami supaya istrinya dewasa, dewasa beragama, dewasa secara kepribadian, dewasa secara sosial, atau batasi terserah dewasa secara apa. Begitu juga sang istri, bagaimana mendorong suaminya supaya dewasa di dalam kerja di kantor, kerja di anu. Itu gambaran dari konsep tentang pendidikan dalam pengertian pendidikan bimbingan ke arah kedewasaan. Begitu juga tatkala Anda berbicara konsep pendidikan, konsep pendidikan si bapak terhadap anak. Sebab kalau pendidikan itu di dalam keluarga itu paling segitiga sih. Ada ayah, ada ibu, ada anak. Itu bagaimana saling mendewasakan. Ada Anda terungkap dalam dalam hukukul, bahasanya ini? Hukukul legend. Iya. Ada enggak gitu? Secara lebih spesifik memang ada sebagian Prof. Yang pertama misalkan tentang pembahasan etika pergaulan suami istri atau misalkan tentang hak dan kewajiban suami istri. Di sini dikatakan bahwa al-faslul awalu fi bayani huquqi zawja al-wajiba ala zawj wa hiya husnul usrah wa mu'natu zawjah wa mahruha wal qasmu wa ta'limuha ma tahtaju ilaihi min furudil ibadah wa sunnaniha walau ghairu muakkadah. Nah, jadi gini, itu kan artinya norma, bukan bimbingannya. Iya. Kan itu mah hak-hak gitu kan? Betul. Bukan bagaimana si suami membimbing istri. Iya. Bagaimana si istri mendorong suaminya supaya bertanggung jawab dewasa itu ya. Iya. Bagaimana seorang bapak membimbing anak, bagaimana seorang ibu membimbing anak gitu. Iya. Sebab kalau di dunia umum, walaupun bisa lain berpendapat, yang mendidik itu kalau pendidikan itu bimbingan ke arah kedewasaan, yang membimbing itu mesti orang yang sudah dewasa, belum orang yang belum dewasa, bukan orang yang belum dewasa. Artinya tidak ada sebetulnya pendidikan anak terhadap bapak, tapi yang ada pendidikan bapak terhadap anaknya gitu. Itu kalau mengikuti ini, dan saya kira di dalam hadis kullu mauludin yuladul fitrah fa'abawahu gitu kan. Ya, jadi kedua orang tuanya lah yang memungkinkan ada perubahan, ada perkembangan si anak itu sesuai dengan konsep yang dimiliki si bapak tersebut. Atau si kedua orang tua tersebut. Ada enggak di ini? Sebab Anda berbicara kan konsep. Ya. Bagaimana konsep? Betul. Ya. Apa konsepnya? Konsep itu is the basic idea, ide dasar mengenai apa yang dikonseptualisasi. Ide dasar dari pendidikan dalam keluarga itu apa? Idenya apa? Apakah hanya sekedar saling mendewasakan seperti DQ itu, atau saling membantu, ta'awun gitu, atau barangkali saling melengkapi, atau apa di dalam bahasa Al-Quran itu libasu itu ar-rijalu hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, saling menutupi gitu. Supaya dewasa, supaya kelihatan orang lain itu memang manusia dewasa. Atau ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu qawwamun itu tegak berdiri dalam rangka
memimpin apa gitu. Ya. Ada enggak konsep itu di siapa itu Bantam itu, Imam Nawawi Al-Bantani itu? Enggak ada angkat enggak dalam otak Anda terangkat enggak? Ada. Jadi yang saya hanya belum terformulasikan itu. Jadi konsep yang Syekh Nawawi Al-Bantani kemukakan dalam kitab ini adalah satu konsep dari adanya at-ta'awun tadi. Harus ada saling tolong menolong dan pembagian tugas dan fungsi yang baik di antara pasangan suami istri agar keluarga tersebut dapat terbina dengan baik, sekaligus nanti akan berakibat bahwa keluarganya pun akan terbina dengan baik. Jadi di mana tuh di bab 4 itu ada subtopik konsep pendidikan dalam keluarga, ada subtopik hak dan kewajiban suami istri, ada subtopik tentang relevansi konsep pendidikan dalam keluarga. Ya itu ada. Nah di situ masuk. Di sini dikatakan bahwa yang saya amati dari kitab tersebut, pertama bahwa kitab ini oleh Syekh Nawawi Al-Bantani itu memang pertamanya dikhususkan hanya untuk suami istri saja. Jadi belum menyasar ke pendidikan anak gitu. Hanya di sini bahwa dalam prakteknya ternyata dalam etika pergaulan suami istri pun ada dibahas tentang bahwa seorang istri itu wajib mendidik anaknya dengan cara yang baik atau dengan cara yang benar. Kalau begitu gini, Anda harus kemukakan dulu di awal tentang apa makna pendidikan dalam keluarganya. Harus secara umum. Baru setelah tahu bahwa pendidikan dalam keluarga ini unsurnya ini, prosesnya begini, pertailannya antara satu dengan yang ini, tujuannya ini ya. Kalau seandainya itu baru dicari bagaimana sih sebetulnya unsur-unsur itu dalam kitab Hukukul Walidain. Supaya jelas, ini yang dimaksud konsep pendidikan dalam keluarga. Bisa jadi beda dengan Pak HMI Sulaiman. HMI Sulaiman kan ada itu pendidikan dalam keluarga. Haji Muhammad Isa Sulaiman, HMI Sulaiman. Pendidikan dalam keluarga di sini saya mengambilnya tetap dari pendidikan Islam yang secara umum. Pertama, secara etimologis pendidikan Islam itu dari kata at-tarbiyah, dari kata taklim dan kata ta'lim. Itu ini pendidikan dalam keluarganya aja yang harus ditegaskan. Kalau keluarganya, saya mendapat sini bahwa pendidikan dalam keluarga di sini adalah pendidikan dalam arti al-ahlu, bukan al-usroh di sini. Jadi keluarga dalam Islam itu ada dasarnya lugawiyahnya adalah al-usroh, tetapi kata al-usroh ini masih terlalu umum. Maka yang saya gunakan di sini adalah pendidikan keluarga dalam arti khusus, yaitu al-ahlu, di mana al-ahlu ini dalam pemaknaan dalam Al-Quran, dalam hadis pun yang dikatakan di sini adalah al-ahlu. Dikarenakan al-ahlu itu apa? Al-ahlu itu artinya keluarga juga. Iya. Jadi dari kata al-ahlu. Ya maksudnya kalau usroh itu maknanya terlalu umum dan sedangkan ahlu itu adalah kata yang lebih khusus, di mana dalam hal itu disebut keluarga yang secara tegas terdapat dalam surah An-Naml, An-Nisa dan Al-Hud ayat 8 yang menjelaskan tentang bahwa dalam keluarga tersebut ada suami, istri dan anak. Ya, yang penting Anda tegaskan apa yang dimaksud pendidikan dalam keluarga oleh ini Syekh Nawawi Al-Bantani. Jangan sampai malah hilang arah karena Anda mendalami terus tentang istilah pendidikan, istilah keluarga, tapi pendidikan dalam keluarganya malah tidak terbahas. Oke ya. Ya, terima kasih. Itu di ujungnya Anda mau berbicara relevansi konsep pendidikan dalam keluarga, pemikiran Syekh Al-Bantani dalam kitab anu dengan konsep pendidikan dalam keluarga saat ini. Ya. Kalau pendidikan dalam keluarga saat ini emang apa sih ininya? Konsepnya? Pendidikan dalam keluarga saat ini. Pendidikan keluarga saat ini menurut pemahaman yang saya pahami gitu bahwa rata-rata itu sumber yang digunakan adalah bukan atau tidak secara langsung mengambil dari rujukan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, tetapi kebanyakan bersumber dari terminologi pemahaman ilmuwan Eropa atau Barat.
Nah, dalam kitab Ukhudulijan ini, pengertiannya pendidikan dalam keluarga saat ini yang dimaksudnya apa? Realnya itu bahwa bentuk konsepnya apa? konsep, ada enggak? Anda ambil dari mana gitu? Silakan aja. Bentuk pendidikan dalam keluarga pada saat ini itu saya rasakan dalam kehidupan sehari-hari, Prof. Oh, jadi tidak ada dalam teks? Tidak ada dalam ini teks. Anda itu terlewat Prof gitu. Iya. Sebab ini jadi pertanyaan penelitian, karena jadi pertanyaan penelitian harus ada itu. Iya. Yang dimaksud saat ini silakan aja. Mau merujuk kepada Barat, mau merujuk kepada itu silakan. Tetapi atau merujuk kepada tokoh-tokoh Islam yang lain silakan di Indonesia atau di mana-mana. Tak tinggal dibandingkan bagaimana dengan pemahaman Syekh Nawawi Al-Bantani. Oke ya. Itu beberapa kekurangan yang harus Anda tegaskan gitu, tambahkan biar jadi lebih bagus ini. Terima kasih, Prof. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik ya, selamat Bapak ya sudah melahirkan tesis yang bagus ini, semoga bisa bermanfaat ya. Amin. Nah di sini dalam penelitian ini ya tentunya ini kan kegiatan ilmiah ya yang didukung oleh langkah-langkah penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Coba bisa diuraikan ya langkah-langkah yang Bapak lakukan dalam melakukan penelitian ini. Langkah-langkah penelitian yang saya lakukan untuk menyelesaikan tesis ini adalah tentu berawal dari adanya sumber data gitu. Jadi sebelum saya menuliskan atau melakukan penelitian ini adalah mengumpulkan dulu sumber data. Di mana sumber data itu saya ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primernya tentu adalah kitab Ukhudulijan itu sendiri. Dan data sekundernya adalah kitab-kitab lain sebagai penunjang, ditambah dari keterangan-keterangan, jurnal, dan buku-buku yang saya dapatkan untuk memperkuat argumen yang saya katakan di dalam tesis ini. Setelah sumber primer dan sekunder itu saya dapatkan, kemudian saya tuliskan kedua sumber primer dan sekunder tersebut melalui analisis data secara induktif dan deskriptif. Jadi saya gambarkan pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani sebisa mungkin disesuaikan dengan terjemahan teks yang saya pahami dalam kitab tersebut, karena kitab tersebut adalah kitab yang murni adalah kitab gundul atau teks berbahasa Arab tanpa harokat gitu. Jadi kebanyakan saya mengambilnya langsung dari sumber primer tersebut disesuaikan dengan kemampuan saya dalam memahaminya gitu, ditambah pula dengan pemahaman dari kitab-kitab lain yang menunjang dan membahas tentang kitab Ukhudulijan tersebut. Setelah digambarkan, kemudian diinterpretasi untuk kemudian disimpulkan dan diambil suatu kesimpulan dari hasil pemahaman saya tersebut. Mungkin demikian. Coba ya, kalau saya lihat di penulisan ini agak berbeda dari apa yang Bapak sampaikan barusan ya. Jadi tadi pertama apa Pak? Secara singkatnya? Mengumpulkan data ya dari sumber primer dan sekunder. Betul. Kemudian setelah itu dideskripsikan. Dideskripsikan dulu, dianalisis dulu. Setelah dianalisis, dideskripsikan. Ya kemudian hasilnya diinterpretasi oleh saya sendiri, kemudian disimpulkan. Nah berarti ini metodenya saya kira harus diperbaiki ya. Jadi betul-betul apa yang kita lakukan dalam penelitian itu ya kita menuliskan apa yang dikerjakan dan mengerjakan apa yang dituliskan begitu kan. Sampai kan kalau penelitian secara umum itu misalkan bisa dengan observasi atau pengamatan, kemudian analisis, kemudian menyimpulkan dan sampai di akhir itu menyajikan hasil penelitiannya. Nah itu saya kira langkah-langkah penelitian itu harus betul-betul dipahami sesuai dengan teori-teori yang berlaku dalam penelitian begitu ya. Ini kalau melihat di sini belum tergambarkan untuk diperkuat kembali ya. Terima kasih. Ya. Kemudian untuk ini ya saya ingin mengkonfirmasi saja sebagai calon magister pendidikan Islam ya. Di sini kalau saya lihat di penelitian ini skema penelitiannya
pendidikan keluarga, kemudian ditinjau dari Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Ini Al-Quran dengan Al-Hadis untuk pendidikan keluarga, ya, mungkin yang berkaitan dengan hubungan-hubungan suami istri dan yang lainnya ini sudah ada. Tapi kalau ayat pendidikan tentang ayat Al-Quran tentang pendidikan secara umum, kira-kira yang Bapak ketahui apa coba? Ayat Al-Quran tentang pendidikan. Sehingga sebelum kita mengarah ke keluarga, kita juga tahu bahwa pendidikan yang secara fundamental diajarkan atau disampaikan dari Al-Quran, itu kita berangkatnya dari ayat yang mana? Tentang ayat pendidikan secara umum, mungkin yang saya sering pahami itu bahwa ayat-ayat pendidikan itu kebanyakan memang dalam yang sering dipakai itu pertama dalam surah Luqman atau dalam surah Yusuf juga ada. Tetapi yang saya khususkan di sini adalah memang ayat-ayat pendidikan yang berkaitan langsung dengan masalah keluarga gitu. Di antaranya yang saya tuliskan di sini dan yang dikhususkan lagi di sini adalah tentang keluarga sakinah mawaddah warahmah, itu Ar-Rum ayat 21. Tetapi di dalam juga ada tentang keluarga yang lain, misalkan tentang wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dalam ayat-ayat yang lain dituliskan di sini. Tetapi secara umum mungkin yang saya tuliskan ini hanya sebatas ini. Ya, nanti ya untuk menambahkan Bapak bisa melihat An-Nahl ayat 78 ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakumus sam'a wal absar wal afida. Nah, potensi as-sam'u wal absar dan al afida itu sebagai modal dasar bahwa manusia itu bisa melaksanakan pendidikannya, karena di sini ada pendidikan ya ditinjau dari Al-Qur'an dan Al-Hadis, walaupun memang secara spesifik ini pendidikan dalam keluarga ya. Nah, kemudian untuk di sini ya di skema yang paling bawah itu keluarga sakinah mawadah warohmah. Ya. Nah, apakah Bapak menemukan tidak konsep sakinah mawadah warohmah yang memang itu diturunkan dari kitab Uqudul Ijen ini? Kalau ini saya dapatkan dari studi pendahuluan, Pak. Jadi saya di studi pendahuluan ini membandingkan hasil penelitian yang hampir sama dengan saya. Saya lihat bagaimana hasilnya, ternyata memang ada dampak yang positif ketika masyarakat atau keluarga mengaji kitab Uqudul Ijen dalam kehidupan rumah tangganya. Ternyata ada kehidupan yang lebih baik atau sakinah mawaddah warahmah dibandingkan dengan keluarga atau masyarakat yang tidak pernah mengaji kitab ini. Di sini saya temukannya dalam studi pendahuluan karya dari mahasiswa yang lain yang mengadakan penelitian di daerah Cirebon itu. Nah, Bapak sendiri menemukan tidak bahwa ada rambu-rambu atau indikator sakinah mawaddah warohmah yang memang itu secara spesifik diambil dari kitab Uqudul Ijen ini? Ada tentu. Ini dalam kehidupan sehari-hari saya pun gitu, memang hal-hal seperti ini memang seharusnya sudah ada dan dipraktikkan oleh pasangan suami istri. Di antaranya seperti hak suami terhadap istri itu dikatakan di sini bahwa suami hendaknya menggauli istrinya dengan baik. Jadi kewajiban suami hak istri itu. Nah, di sini kan dikatakan bahwa jika suami bisa berbuat demikian, maka kata Syekh Nawawi, keluarga tersebut akan salah satu kunci sakinah akan dicapai oleh keluarga. Ya, kalau yang barusan Bapak sampaikan, kalau di kerangkanya misalkan 1, 2, 3 seperti apa? Apa satu apa? Satu, keluarga tersebut akan menjadi tenang. Yang kedua, kelihatan harmonis. Dan yang ketiga, dalam pemahaman keluarga tersebut akan muncul suatu pemahaman agama yang baik. Itu ada di tesis, Pak? Ada. Nah, kalau memungkinkan ini di skemanya ya agar lebih terlihat gitu ya penelitian ini kan di bawah sakinah mawaddah warohmahnya misalkan ditambahkan lagi skemanya ya biar lebih spesifik gitu ya, dan itu mungkin sebagai temuan Bapak ya dalam mengkaji kitab Uqudul Ijen ini. Ada keluarga sakinah mawaddah warohmah perspektif ini ya kitab Uqudul Ijen ini. Terima kasih. Nah, yang terakhir kalau misalkan seberapa penting ya kajian atau kajian kitab Uqudul Ijen
sebagai solusi terkait problematika keluarga di masa sekarang ini. Masih relevan tidak ya kitab Ukudulujen untuk mengatasi problematika kehidupan keluarga pada masa sekarang ini? Ada tidak di tesis ini, Bapak? Ada. Coba seperti apa? Terkait dengan relevansinya bahwa setelah saya baca kitab ini terus disesuaikan dengan kondisi pada saat ini, maka kitab ini sangat penting gitu, masih sangat relevan sekali digunakan atau dikaji bahkan dipelajari di setiap pondok pesantren. Karena dalam pembahasannya kitab ini justru sangat memberikan suatu gambaran yang jelas tentang hak dan kewajiban suami istri, tentang bagaimana pola hubungan yang baik antara suami istri, bahkan dijelaskan tentang hal-hal yang membawa kebaikan bagi suami, kebaikan bagi istri pun dibahas di sini. Meskipun untuk kalangan cendekiawan muslim pada saat ini memang ada sebagian yang menganggap ini adalah sesuatu hal yang sangat bias gitu. Sebab ada hal-hal yang sifatnya seperti suami berhak untuk memukul istri, atau misalkan suami berhak memerintah istri untuk hal-hal yang baik meskipun memberatkan istri tersebut. Tetapi untuk kalangan secara umum gitu, bahwa kitab ini memang masih sangat layak digunakan pada kesempatan saat ini. Tergantung persepsi dan apa yang dipakai untuk menakarnya gitu. Ya, masyarakat zaman sekarang perlu mengkaji Ukudulujen ya. Nah, ini ya, itu yang paling penting. Ini terakhir bahasa Arabnya suami itu apa, Pak? Bahasa Arabnya suami di sini bisa az-zawj, bisa al-ba'lu juga di sini ada. Saya tuliskan di sini. Istri. Kalau istri? Kalau istri az-zawjah, atau imro'ah juga ada. Imro'ah ya. Tapi di sini az-zawjah yang dipakainya. Terus bahasa Arab istri juga ada an-nisa ya. Ada an-nisa juga. An-nisa apa artinya an-nisa? Perempuan. Itu mufrad atau jamak? Nisa itu jamak. Mufradnya apa? Nasun. Ya, nanti bisa lihat. Maaf. Sama tahu cekap. Terima kasih. Saudara, ini saya sudah tadi paham, tapi tolong itu yang pertanyaan nomor 3, relevansi konsep pendidikan dalam keluarga syahra'annya dengan konsep pendidikan dalam keluarga. Oh iya. Menurut hemat saya istilahnya jangan dengan soal ini, harus saja kalau pendidikan barat atau apa gitu. Ya, betul. Coba bahasa konsep pendidikan saat ininya terlalu terlalu umum, terbuka dan tidak terarah. Itu mendingan atau masyarakat tertentu, tapi itu penelitian lagi kan jadi lebih berat. Mendingan langsung aja barat itu, tapi diambil 1, 2, 3 buku tentang itu sehingga kelihatan bedanya atau sama. Oke ya. Silakan Pak Mampar. Terima kasih Prof. Tadi sudah diawali sama Prof, memang itu yang ingin saya tanyakan ini. Saya melanjutkan permasalahan yang diangkat Prof. Jadi kalau menurut saya judulnya ini yang pas adalah pendidikan suami istri menurut Syekh Nawawi. Sebab kalau bicara keluarga harus ada bagaimana anaknya dibahas juga. Jadi di sini tidak ada, saya lihat daftar isinya saya buka ke dalam, tidak ada bicara tentang pendidikan anak. Jadi tidak sempurna kalau dikatakan pendidikan dalam keluarga sementara anaknya tidak dibahas. Jadi menurut saya, mohon izin Prof, apakah diganti keluarganya atau ditambahkan pendidikan anaknya di sini? Itu aja. Prof, kalau pendidikan dalam keluarga tadi Prof sampaikan harus ada suami, istri, anak, gitu. Itu harus menjadi kajian dalam penelitian ini. Dan saya lihat tidak ada di sini. Atau punya argumentasi silakan. Ya, sementara saya mengikuti dokter aja, memang tidak ada pembahasan tentang anak di sini gitu. Yang ada hanya pembahasan tentang suami dan istri dalam keluarga tersebut. Jadi kalau lebih tepat menurut saya pendidikan suami istri menurut pemikiran Syekh Nawawi menurut saya. Atau tambah itu, ini tidak diganti, dalamnya ditambah. Bagaimana menurut dalam kitab Ukudulujen ini apakah ada pembahasan tentang anak? Kalau saya saran saya tambah aja Pak, dicari, tidak merubah judul. Tapi yang gampang memang berubah judul, terlalu gampang sih perubahan terlalu gampang kalau berubah judul. Isinya saya ditambah aja biar lebih lengkap lah kajiannya. Jadi ada 2 kemungkinan ya, kemungkinan berbicara konsep pendidikan dan keluarga, bisa kemungkinan konsep hubungan hak dan kewajiban suami istri. Tidak mesti hubungan pakai hubungan, udah konsep hak dan kewajiban suami istri. Itu bisa lebih real. Betul. Oke. Jadi terserah, tapi kalau rubah judul terlalu gampang aja, tidak ada usaha, ada yang ganti cover aja. Jadi judulnya
tapi isinya kalau begitu isinya harus ditambah. tambah. Ya. Itu suami pada anak bapak anak. Jadi itu lebih lebih lengkap lah, Pak Abdul. Saya kira ini udah layak sebut tesis ya. Cuma mungkin dalam teknik penulisan, termasuk juga pengutipan, ini masih menggunakan gaya lama. Kalau sekarang Pak Jajang ya, pakai Mendeley atau pakai Zotero itu sulit kita membuat kutipan seperti ini. Jarang lah orang pakai kutipan yang panjang, bahkan satu halaman lebih banyak kutipannya daripada isinya. Itu dalam konteks sekarang itu hampir jarang ya. Karena itu memperluas kajian, tetapi membiaskan inti ya, membiaskan pokok masalah. Kalau pakai Zotero atau Mendeley yang biasa digunakan oleh para penulis penelitian atau jurnal, itu hampir susah untuk membuat. Ini saya lihat ada kutipan-kutipan yang sangat panjang. Itu bagus Pak, bagus ya. Tapi itu mengalihkan perhatian dari konteks inti yang dibahas gitu. Itu aja. Kalau saran saya diperkecil itunya, diperkecil catatan kakinya, dipersingkat aja sehingga tidak mengalihkan perhatian pembaca tentang isu yang diangkat. Kemudian ini ide dari catatan kaki itu masuk ke body. Nah itu dimasuk aja gitu. Jadi tidak panjang, bahkan ini kan 30% isi, 70% catatan kaki itu bias itu ya. Kemudian yang terakhir ini skema penelitiannya. Rangka berpikirnya menurut saya sudah konsisten ya. Saya lihat ini konsistensi skema yang dibuat dengan apa yang dikerjakan. Saya lihat skemanya pendidikan keluarga, apakah di itunya juga konsisten dengan skema ini? Menurut saya hampir konsisten. Cuma menurut saya Pak Jajang ya, ini tanda-tanda panah itu nggak sembarang panah-panah begini, nggak asal gitu. Ini bisa nggak ini di satu, atau ini setara, atau ini kaitan dengan Quran hadis itu ada garis juga, tidak asal ini nggak nyambung, ini asal ke bawah gitu kan. Nggak begitu Pak. Jadi memang skema ini harus menjelaskan alur berpikir kita tentang penelitian ini. Kemudian yang terakhir, ini juga saya menguatkan Pak Dr. Qasim tadi, keluarga sakinah mawadah warahmah itu bukan tujuan penelitian Anda. Tujuan penelitian Anda itu menggali pendidikan dalam keluarga menurut pemikiran saya. Jadi inputnya apa, prosesnya bagaimana, proses penelitiannya. Input itu artinya data yang Anda cari kan begitu. Lalu data itu diproses jadi bagaimana, lalu hasil pengolahan data itu apa. Jadi hasil pengolahan data bukan keluarga sakinah mawaddah. Mungkin itu memang cita-cita penulis kitab, tapi yang di sini adalah target kita sebagai peneliti apa, inputnya begitu. Bukan outputnya, bukan ini kan cita-cita ideal umat Islam yang di salah satunya dituangkan dalam kitab ini. Tapi tinggal ditambah pakai konsep keluarga. Kira-kira begitu. Judulnya kan ini berbicara tentang pendidikan dalam keluarga, konsep yang penting. Kira-kira begitu. Tinggal Prof. Makasih Pak Sambat, makasih Pak Qasim. Ini ujiannya sudah selesai. Alhamdulillah. Berbagai sanggahan, berbagai kekurangan, berbagai kritikan itu sudah disampaikan, dan nanti secara rinci ini semuanya sudah direkam oleh Pak Cis, dipertanyakan supaya nanti mudah untuk perbaikan. Terima kasih.